Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia dengan sempurna. Tentunya, ini sebuah pencapaian yang membanggakan dan mengejutkan di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan pesat sepak bola Indonesia sampai membuat pengamat Malaysia merasa iri. Bahkan mengakui bahwa Indonesia kini menjadi kekuatan baru di kawasan Asia. Tetapi, sebagai media Malaysia mencoba mengejek dengan menyindir bahwa Indonesia belum pernah juara Piala AFF meski sudah lolos ke Piala Dunia. Namun sindiran itu justru memperlihatkan rasa ketidaknyamanan mereka melihat kesuksesan Indonesia. Saat negara lain masih bergelut di level regional, Indonesia justru sudah melangkah ke panggung dunia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadi trending topik di berbagai negara. Reaksi heboh media-media luar negeri bahas Timnas Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025, bukti kebangkitan sepak bola Indonesia. Langkah Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi semakin menegaskan posisi mereka sebagai kekuatan baru di kawasan Asia. Kepastian lolosnya Garuda Muda ke ajang paling bergengsi kelompok usia, Piala Dunia U17 2025 di Qatar, menjadi buah manis dari perjuangan luar biasa para pemain muda Indonesia di bawah komando Nova Arianto. Kemenangan telak 4-1 atas Yaman pada laga kedua grup C, Senin malam WIB di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, menjadi penentu sejarah ini. Setelah sebelumnya secara mengejutkan menumbangkan Korea Selatan 1-0 di laga perdana, Indonesia tampil penuh percaya diri saat menghadapi Yaman, tim yang sebelumnya sukses membekuk Afghanistan. Pengumuman resmi dari Konfederasi Sepak Bola Asia AFC memperkuat kabar gembira ini. Dalam pernyataan di laman resminya, AFC menulis, Indonesia memastikan tempat mereka di babak sistem gugur Piala Asia AFC U17 Arab Saudi 2025 dengan kemenangan 4-1 atas Yaman. Kemenangan ini, yang diraih setelah menang 1-0 atas Republik Korea, berarti mereka juga akan berlaga di Piala Dunia U17 FIFA Qatar 2025. Ini adalah kali kedua Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Sebelumnya, Timnas Garuda Muda tampil di edisi 2023 yang digelar di Indonesia sebagai tuan rumah. Namun kali ini, mereka lolos lewat perjuangan di lapangan, bukan sebagai tuan rumah. Fakta ini menambah kebanggaan dan nilai historis yang besar bagi sepak bola Indonesia. Lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 tidak hanya menjadi perhatian publik tanah air, tetapi juga mengundang reaksi dari berbagai media internasional. Media olahraga asal Arab Saudi, Al Riyadh Sport, menyebut bahwa pencapaian ini adalah tanda bahwa kekuatan sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mulai diperhitungkan secara serius di pentas Asia. Mereka memuji kepemimpinan Nova Arianto dan semangat juang para pemain muda Indonesia yang tampil penuh determinasi. Siaran langsung pertandingan AFC U17 2025 yang ditayangkan di berbagai negara melalui TV dan platform YouTube pun memicu gelombang perhatian dari media-media luar negeri. Dari Korea Selatan, media ternama Chosun memberi ucapan selamat dan menyebut bahwa ada pengaruh tidak langsung dari pelatih timnas senior Shin Tae-yong terhadap kebangkitan sepak bola Indonesia. Nova Arianto adalah mantan asisten Shin dan kini sukses melanjutkan tongkat estafet, tulis Chosun. Dari Jepang, media sepak bola Gekisaka ikut terkejut dengan performa Indonesia. Mereka menyebut kemenangan atas Korea Selatan dan Yaman bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perkembangan sepak bola yang sistematis. Ini adalah langkah awal Indonesia menuju status macan Asia, tulis mereka dalam artikelnya. Apresiasi juga datang dari Eropa. Media Belanda, Voetbal International, menyebut bahwa kekuatan sepak bola Asia kini mulai bergeser ke kawasan Asia Pasifik. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia yang dulunya hanya dianggap lengkap, kini menjadi sorotan utama berkat kerja keras federasi dan investasi pada pemain muda. Sementara itu dari Asia Tenggara, media Malaysia Makan Bola tak ketinggalan memuji pencapaian ini. Mereka menulis dalam judul artikelnya, Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Makan Bola menyebut bahwa kemenangan ini adalah pencapaian istimewa bagi sepak bola ASEAN. Setelah mengejutkan Korea Selatan di laga pertama, Timnas Indonesia melanjutkan catatan manis dengan menumbangkan Yaman. Gol penutup kemenangan dicetak Evandra Florasta, sekaligus menutup malam gemilang wakil Asia Tenggara ini, lanjut mereka. Kabar gembira ini pun membuat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi besar atas pencapaian Garuda Muda. Dalam pernyataan resminya, ia menyampaikan rasa bangga sekaligus pesan penting agar para pemain tidak cepat puas. Saya ucapkan selamat.
Kemenangan atas Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17 membuat timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar dan sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 Qatar, kata Erick Thohir. Namun, ia menekankan bahwa perjuangan belum selesai. Para pemain dan tim pelatih harus kembali fokus ke pertandingan berikutnya. Kita punya peluang besar untuk melangkah jauh di Piala Asia, dan itu tidak boleh disia-siakan, tegasnya. Lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 2025 adalah lebih dari sekadar pencapaian. Ini adalah simbol kebangkitan. Setelah bertahun-tahun dihantui stigma sebagai tim mediocre, kini timnas Indonesia U17 tampil sebagai kekuatan baru yang ditakuti. Dan timnas Indonesia dan Malaysia saat berlaga di Piala Asia U17. Bermain di ajang yang sama, Malaysia pernah dibantai Yaman dengan skor telak 4-0 di Piala Asia U17 tahun 2023. Parahnya lagi, Harimau Malaya Muda ini hanya berada di peringkat ketiga dan tak mampu lolos dari fase grup, padahal lawannya hanyalah negara seperti Laos, Thailand, dan Yaman. Sementara itu, timnas Indonesia menunjukkan gebrakannya di Piala Asia U17 tahun ini dengan meringkus Yaman dengan skor 4-1, serta menumbangkan tim kuat Korea Selatan dengan skor 1-0. Hanya dari 2 laga saja, Garuda Muda berhasil lolos ke babak 8 besar dan mendapatkan tiket Piala Dunia 17 November mendatang. Sungguh perbedaan yang nyata. Contoh tentang Indonesia yang baru-baru ini mencipta sejarah. Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara. Tengok Indo, tengok Filipin. Aku rasa still Malaysia best lagi lah dari segi kualiti event tu sendiri. Dari segi rekrutmen lah, kena ada orang yang betul-betul scouting apa yang tengok tu. Dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang itu semua dah tak jadi dan level mana dia mainkan. So benda ni sangat penting. Macam yang Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda dan pemain tu memang main di first team, bukan biasa-biasa, bukan division 4 bukan. So ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul check betul-betul. Recruitment lah penting. Pandangan ni mungkin pandangan jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Sebab kalau Indonesia pun kita tengok mereka dah plan tu pun mereka dah tahu dah, seperti macam kelihatan World Cup itu mereka dah susun dah perlu bawa masuk, kalau tak bawa takkan sampai ke tahap macam tu dulu. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Indonesia U17 lolos Piala Dunia. Media Malaysia panas. Ya, media Malaysia panas ketika melihat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia ya. Tapi memang ada beberapa media yang mengapresiasi, namun kebanyakan panas gara-gara Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, setidaknya Indonesia sudah mendapatkan tempat 1 tiket ke Piala Dunia dan lolos ke 8 besar Piala Asia. Tapi yang panas media dari Malaysia ya. Mereka iri melihat Indonesia. Saya ketawa juga nih baca berita. Ya, tahu kalian media apa? Palatobola ya. Palatobola ketika Indonesia lolos Piala Dunia, apa mereka buat berita? Kalah 5-1 lawan Malaysia. Buat Indonesia by Kiyot. Mereka bilang, kita kalah 5-1 lawan Malaysia di tahun 2023 dan kita perbaiki youth serta ya, bisa kalian baca di bawah itu. Bisa dibaca ya. Mereka tetap membawa-bawa sejarah kalau Indonesia pernah dibantai 5-1 di AFC U17. Mereka berkata skuad Indonesia dimalukan 5-1 oleh Malaysia. Tetap harus ada 5-1. Padahal jelas-jelas ini tim yang berbeda. Yang dibantai itulah tim daripada Arkan Kakak yang dikalahkan oleh Malaysia. Bukan tim ini. Tim ini tim yang berbeda ya.
Malaysia, nggak habis pikir saya dengan kelakuanmu Malaysia, Malaysia. Ternyata tidak hanya media Malaysia ya, pelatih dari Malaysia pun, saya nggak tahu apakah ada keturunan Bangladesh, saya nggak tahu Malaysia ini atau India. Pelatih dari Malaysia ini cakap ya, berbicara, kalau Malaysia jangankan pegang bola, katanya, kita masih di sini, tahan bola naik sampai ke hidung, katanya. Kita tahan bola cuma naik sampai ke hidung, kata Sulaiman Hussein ya, pelatih, salah satu pelatih ternama mungkin di Malaysia. Intinya dia menyindir habis-habisan timnas Malaysia yang gagal total. Berbeda dengan timnas Indonesia yang sukses lolos ke Piala Dunia U17. Ya, namun ada juga beberapa media ya, seperti MyFootball dari Malaysia juga memuji pencapaian yang diraih oleh timnas Indonesia. Ya, mereka membuat berita Indonesia B atau Indonesia Junior layak ke Piala Dunia U17 2025. Mereka memuji pencapaian timnas Indonesia yang sebelumnya gagal di kualifikasi Piala Asia ya, kemudian berhasil lolos di tahun ini, tahun 2024, 2025, dan Indonesia berhasil dapatkan 1 tiket. Mereka memberikan pujian kepada timnas Indonesia U17 yang berbenah. Namun saya katakan sekali lagi, ini sedikit dari banyaknya media yang iri dengan Indonesia. Saya nggak habis pikir ya. Padahal kenapa tidak salahnya kita mendukung? Karena di edisi selanjutnya, di 2026 akan ada lagi Piala Dunia dan Piala Asia. Mari sama-sama kita berbenah ya. Mari sama-sama kita berbenah. Kita sama-sama ke Piala Dunia U17 ya. Malaysia dan Indonesia di edisi berikutnya. Biar Indonesia 3 kali, Malaysia sekali lah, gak apa-apa. Oke, salam bola Bang. Malaysia mengejek Indonesia karena nggak lolos semifinal Piala AFF. Iya, Malaysia seperti menemukan senjata ya untuk menyerang Indonesia. Selama ini kan Indonesia nggak bisa diserang sama netizen Malaysia karena terus berprestasi kan. Di Piala Asia 4 kelompok umur semuanya lolos ke Piala Asia. U23 bahkan lolos semifinal Piala Asia. Dan yang senior lolos 16 besar Piala Asia. Ini lolos lagi Piala Asia 2027 dan lolos round 3 6 poin pula. Nah, ketika timnas Indonesia yang gagal lolos semifinal kalah 0-1 dari Filipina, itu langsung dibully bersama Malaysia. Nah, ini lagi viral di Twitternya. Katanya, inilah wajah Indonesia kalau tanpa pemain naturalisasi katanya. Ada lagi nih ya, akun yang sering ngecek Indonesia nih ya, OneFootball main ini ya. Jumlah Piala AFF Indonesia katanya setara dengan Kamboja sama Timor Leste. Padahal kan Malaysia nggak lolos juga ya semifinal Piala AFF. Dan mereka cuma membanggakan ya Piala AFF 2010. Awalnya di kualifikasi Piala Asia aku tuh mau dukung Malaysia nih ya. Supaya bisa lolos ya bersama kita 2027. Tapi karena ini nanti pada saat bermain aku dukung Vietnam ya. Ketika nanti Malaysia gagal lolos Piala Asia 2027, kita balas si Malaysia itu. Salam di Mateo. Terus terang guys, aku memang berbangga guys ya melihat pencapaian Indonesia guys ya, menang untuk 3 perlawanan ya, cleans, tiada kekalahan, dan prestasi untuk pemain-pemain timnas Indonesia memang betul-betul terbaik, unbelievable, dan aku mengharapkan lagi mereka boleh pergi lebih jauh untuk quarter final. Dah layakkan Piala Dunia kan, tapi ada lagi misi untuk menjadi juara ASEAN. InsyaAllah boleh ni untuk timnas U17 menjadi juara ASEAN Cup. Apapun nanti aku akan update lah untuk timnas Indonesia lagi. Hopefully mereka boleh bermain lagi untuk quarter final. Dan wakil ASEAN kita pun di Vietnam dan Thailand pun sudah kalah. Australia pun tak layak. Jadi Indonesia je lah yang akan mengendong ASEAN. Okay, itu saja guys. Itulah informasi dan beberapa cuplikan video yang dapat kami persembahkan hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.